bisnis untuk berbentuk presentasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan bisnis. Ini biasanya dilakukan untuk mempromosikan barang baru, terus bisnis baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi pemasaran online. Maksudnya kita menggunakan teknologi-teknologi digital untuk memperluas jangkauan bisnis kita. Contohnya, kita menggunakan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada untuk menjual produk kita secara online. Yang terakhir adalah berkelanjutan bisnis. Maksud berkelanjutan bisnis, berkelanjutan bisnis merujuk pada praktik bisnis yang dilakukan dengan cara yang tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek saja, tetapi kita memperhatikan keuntungan jangka panjangnya untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang terbaik yang disampaikan oleh Silvi. Semoga bermanfaat untuk dirinya khususnya bagi kita semua. Demikianlah pembahasan materi yang telah disampaikan oleh pemateri hari ini. Dan untuk acara selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Baiklah, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dino Putra dari jurusan manajemen. Saya ingin bertanya, apa saja yang penting dalam memahami dan mempraktikkan wirausaha digital? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Abid yang telah memberikan pertanyaannya, yaitu apa saja sih langkah penting dalam memahami dan mempraktikkan wirausaha digital. Yang pertama itu pelajari teknologi. Jadi kita itu harus sebelum kita memulai bisnis, jadi kita harus tahu teknologinya kayak gimana. Yang kedua, temukan peluang pasar. Jadi seperti tadi, kalau misalkan rumah kita di depan sekolah misalnya atau di depan universitas, ataupun kita punya lahan kosong di situ, itu bisa dijadikan peluang bisnis. Misalnya dengan adanya usaha fotokopi. Nah, sehingga kita itu bisa dijadikan peluang untuk kita dan bisa menghasilkan cuan. Nah, yang ketiganya yaitu buat strategi digital. Jadi kita itu harus bikin dulu rencana seperti apa, baik itu dari segi pemasaran, layanan, dan proses bisnis. Yang keempat yaitu kuasai pemasaran online. Jadi kita itu harus tahu dulu bagaimana sih cara memasarkan produk kita. Misalnya kita bikin toko di Shopee atau bikin Tokshop, itu bisa menghasilkan finansial untuk perusahaan kita. Yang kelima yaitu inovasi dan evaluasi. Nah, inovasi merupakan upaya untuk mengubah atau memperbarui produk. Misalnya agar si konsumen kita nggak bosan, kita bisa memperbarui produk kita menjadi lebih menarik. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu proses untuk menilai ide-ide inovatif agar dapat diimplementasikan dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julia Srinasri dari Prodi Manajemen. Izin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kanvas model bisnis dan apa kegunaan utamanya dalam pengembangan ide bisnis. Terima kasih. Terima kasih kepada guru yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Kanvas model bisnis adalah sebuah kerangka kerja visual yang digunakan untuk merencanakan dan menggambarkan secara rigid terkait aspek penting yang terkait dengan bisnis. Kanvas model bisnis digunakan untuk satu, memvisualisasikan ide bisnis, dua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis kita, tiga, membantu pengambilan keputusan, empat, mempermudah adaptasi dan perubahan. Sekian, cukup saudari Aju. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, acara telah selesai. Untuk acara selanjutnya, acara terakhir yaitu penutupan. Mari kita tutup acara webinar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya di sini saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kondisi pasar digital Indonesia. Nah, bagaimana sih kondisi pasar digital Indonesia? Memberikan materi pertanyaan. Terus saya ingin jawab ya. Yang pertama ya, hapusnya.
Tidak